Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazilu adh-dhalimina illa khasara. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibakumullahu bi'adzabin min 'indihi aw bi aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Istiqamah, ya insyaallah kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah yang telah menurunkan untuk kita kitab pedoman, yaitu kitab suci Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah yang telah memperjalankan, segala puja dan puji bagi Allah yang telah memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjalanan yang sangat mulia, yang sangat berkah, yaitu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Dan perjalanan itu terjadi di bulan Rajab pada tahun ke-11 kenabian. Maka kita saat ini sebagai umat Rasulullah, setiap bulan Rajab memperingati sebuah peristiwa mukjizat yang sangat luar biasa. Mukjizat yang senantiasa dikenang oleh Nabi SAW, membekas dalam diri beliau, dalam kenangan beliau, dalam memori cinta Rasulullah SAW kepada Baitul Maqdis, sebidang tanah, yaitu tanah bumi Palestina yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian itu semua termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim dalam satu ayat, di ayat Al-Isra ayat pertama. Lalu kemudian surat Al-Isra yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW, itu semuanya berisikan panduan dan pedoman bagaimana kita menghadapi musuh strategis. Ya, kita kalau mau cari musuh, jangan musuh yang ecek-ecek. Jangan malah teman kita jadikan musuh. Yang musuh beneran, kita rangkul, itu ngaco, goblok namanya. Musuh yang beneran, yang harus kita jadikan musuh. Dan musuh yang strategis itu di dalam Al-Quran, itu digambarkan bagaimana kita dapat menaklukkan musuh yang strategis ini. Yaitu dalam surah Al-Isra, dari ayat ke-4 sampai 8, bahkan ciri ibadan lana, hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan yang dahsyat itu semua dirinci dalam seluruh ayat-ayat dalam surah Al-Isra. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah 115 hari sejak operasi militer Tufanul Aqsa atau Badai Al-Aqsa yang dilancarkan oleh faksi perlawanan Palestina. Ya, Barat menilainya sebagai aksi terorisme, tetapi itu bukan terorisme. Ini adalah hak suatu bangsa, rakyat yang dijajah, yang ditindas selama 75 tahun lebih, berhak untuk melawan. Itu ada dalam undang-undang hukum internasional. Dan dalam konstitusi kita, Republik Indonesia itu tegas menyatakan dalam mukaddimah, ya, Pancasila ini udah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu kan sudah berapa kali di amandemen tuh, Pak. Ya. Yang nggak bisa diamandemen, yang sakral, yang suci bagi bangsa Indonesia, itu hanya mukaddimahnya yang nggak bisa diotak-atik. Itulah yang mencerminkan jati diri, cita-cita para pendiri bangsa
sekaligus visi kita mendirikan, membangun sebuah bangsa dan negara bernama Republik Indonesia. Salah satu visi itu adalah menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itulah visi bernegara kita. Dan kebijakan Kementerian Luar Negeri Indonesia sejak awal berdiri adalah untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia di forum internasional, menggalang dukungan bangsa-bangsa dan negara lain agar diakui, dan juga kita kebijakan luar negeri Indonesia ini sejak awal berdiri sampai sekarang dipegang teguh oleh para menteri luar negeri Republik Indonesia adalah bagaimana menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia itu dengan membela hak-hak negara-negara dan bangsa-bangsa yang tertindas dan terjajah di atas muka bumi ini. Ya, maka itu mari kita lihat, kalau kita bicara politik nggak ada habisnya. Ya, politik terus berkembang, politik dinamis, dan bahkan kebijakan politik sebuah negara bisa berubah dengan perubahan rezim atau sistem pemerintahan tertentu. Yang tidak berubah ini di atas muka bumi ini hanya Al-Quran. Maka kita sebagai muslim, sebagai mukmin, ya, harus punya wawasan, harus punya pengetahuan yang utuh bagaimana Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW berbicara tentang visi pembebasan Baitul Maqdis. Karena sejak Rasulullah Isra Mi'raj pulang membawa perintah sholat 5 waktu, ya kan? Kemudian beliau selalu bercita-cita untuk membebaskan Masjidil Aqsa, tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi, dari penjajahan Romawi. Maka beliau mengenang peristiwa Isra Mi'raj itu dengan bagaimana? Ya, pertama dengan selalu membaca surat Al-Isra sebelum tidur. Itu setiap malam tuh. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Nabi tidak tidur malam kecuali setelah beliau membaca 2 surat Al-Quran. Apa? Yang pertama surat Al-Isra dan yang kedua surah Az-Zumar. Ini sunnah Nabi nih, tiap malam sebelum tidur. Ya, kalau bapak-bapak nggak sanggup, belum bisa ngikutin sunnah Nabi, ya, yang tiap malam ini, ya taunya sunnah Nabinya malam Jumat doang ente kan? Ya Pak ya, itu pun bukan baca surat Kahfi. Iya, itu malam Jumatnya godain bininya aja, ya kan? Pagi-pagi junub, ya gitu. Taunya sunnah Nabi yang begitu, ya. Nah, sunnah Nabi ini yang tiap malam nih. Apa tiap malam? Baca surat Al-Isra. Kalau nggak bisa baca semuanya, cukup Anda baca lembar halaman pertama. Dari ayat 1 sampai berapa? 8. Insya Allah. Masa kagak bisa? Bisa ya? Insya Allah. Baca sama artinya. Menarik. Ini yang akan saya sampaikan di sini. Yang kedua, Nabi SAW mewujudkan visi bagaimana membebaskan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa yang ketika Isra Mi'raj itu di bawah penjajahan Romawi, itu diwujudkan secara militer. Gak main-main Rasulullah. Ya, bukan cuma baca surat, bukan cuma zikir, bukan cuma wirid, tapi dengan strategi militer. Ya. Setelah selesai mengatasi pemberontakan, pembangkangan Yahudi, kemudian rongrongan perang kaum musyrikin Mekah, ya, mulai stabil itu setelah perang Ahzab. Ya, perang Ahzab tahun 5 Hijriah, mulai tahun 6 mulai ada stabilitas di Madinah, ada perjanjian Hudaibiyah, kemudian perjanjian dengan Mekah, tidak saling menyerang selama 3 tahun. Sampai terjadinya Fathu Makkah, maka Nabi SAW melancarkan strategi militer untuk membebaskan Baitul Maqdis. Dengan apa? Merancang 3 perang. Yang pertama adalah
Perang Tabuk, ya. Perang Tabuk itu Perang Mu'tah dulu tahun ke-8 Hijriah, kemudian Perang Tabuk tahun 9 Hijriah, kemudian pada tahun 10 Hijriah sebelum Nabi wafat, beliau mengutus melepas sebuah pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid untuk memerangi pasukan Romawi yang ada di negeri Syam. Itu sampai Nabi wafat tuh. Jadi berurutan. Setelah Fatu Makkah ada Perang Mu'tah, Perang Tabuk, ya, kemudian Jais Usamah. Itu sebelum Nabi wafat, beliau sakit, itu melepas pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid untuk menyerang kerajaan Romawi di perbatasan negeri Syam untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Jadi kalau ditanya, saudara, siapa pahlawan pertama yang membebaskan Baitul Maqdis? Yang pertama itu adalah Rasulullah. Karena beliaulah perancangnya. Beliaulah peletak dasar ideologinya. Beliaulah yang merancang strategi bagi umat Islam ini untuk membebaskan dan memerdekakan Masjidil Aqsa. Jadi bukannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pelanjut aja. Bukan juga Salahuddin Al-Ayyubi, itu belakangan setelah tentara salib berhasil menguasai Yerusalem, menguasai tanah Palestina dalam perang salib yang dimulai tahun 1099. Baru dibebaskan tahun 1187, yaitu 583 Hijriah. Dan itu pembebasan Baitul Maqdis dalam perang salib oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 583 Hijriah. Nah, bagaimana Al-Quran memberikan narasi ini semua? Oh, panjang, Pak. Ya, panjang kali lebar. Ini waktunya berapa menit nih? 20 menit ya. Aduh, ini slide-nya ada 19. Ya, kira-kira satu slide 1 menit ya. Ini lebih hebat dari debat capres. Itu 2 menit. Ya, kita lebih hebat lagi nih. Mudah-mudahan bisa selesai ya. Yang pertama, Al-Quran ya berbicara tentang Baitul Maqdis ini bahkan sejak awal penciptaan alam semesta. Ya, kok bisa Pak Ustadz? Ya, kita lihat surat-surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu umumnya bicara tentang penciptaan alam semesta. Apa ayat yang berhubungan tentang Baitul Maqdis, tentang Masjidil Aqsa dengan penciptaan alam semesta? Saudara baca surat At-Tin. Wattini waz zaitun wa turi sinin wa hadzal laqad khalaqnal insan. Penciptaan, kami ciptakan manusia dalam keadaan sempurna, tapi diawali dengan sumpah, 3 sumpah Allah yang itu menunjuk tempat-tempat yang suci yang diberkahi Allah, karena disitulah Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi dan Rasul. Apa itu wattin waz zaitun? Yaitu negeri tempat tumbuhnya, suburnya buah tin dan zaitun. Itu di mana? Palestina. Ya. Kemudian wa turi sinin, Allah bersumpah dengan gunung Sinai, Tur Sina. Itu tempat Allah turunkan wahyu kepada Nabi Musa. Di mana Tur Sina? Ada di Mesir. Wa hadzal baladil amin. Dan Allah bersumpah dengan negeri yang aman, yaitu Makkah Al-Mukarramah, tempat Allah turunkan wahyu kepada Rasulullah akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengikat 3 tempat ini. Palestina, Mesir, Makkah, Hijaz. Inilah negeri asal mula berkembangnya, menyebarnya dakwah tauhid dari Allah Ta'ala. Dari situ menyebar ke seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah. Jadi penciptaan manusia sejak awal sudah didesain oleh Allah. Manusia ini bertauhid kepada Allah. Harus mengikuti risalahnya para nabi dan rasul. Kemudian di surat Al-Isra, Allah mengikat 2 masjid yang awal mula dibangun di atas muka bumi ini, yaitu dalam satu ikatan suci. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Berikutnya di surat Madaniyah, ya, surat Madinah. Tadi surat dua-duanya surat Makkah, ya. Yang di surat
Madaniyah ini yang mana? Surat Al-Baqarah, lihat juz 1. Itu cerita tentang Nabi Adam, kisah tentang khalifah yang pertama, kemudian cerita berikutnya mulai ayat 40 sampai 123 ya. Itu kisah tentang Bani Israel di era Nabi Musa dari ayat 143 sampai dari ayat 123 sampai 140. Itu cerita tentang Nabi Ibrahim dan keturunannya yang saleh. Ya. Ini awal kisah tentang, jadi konflik ya umat Islam dengan Bani Israel, umat Rasulullah, umat Nabi akhir zaman dengan umat Nabi Musa, Bani Israel, itu sudah ada dalam Quran, sudah diceritakan sejak dulu. Bagaimana konflik itu pertama bermula di sini. Ya, risalah Nabi itu meluruskan ya praktek yang menyimpang yang dilakukan oleh Bani Israel. Terutama dalam apa? Dalam pemindahan arah kiblat. Lihat surat Al-Baqarah ayat 141 sampai 143 ya. Kemudian kisah tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Ishak, Yakub tersebar dalam banyak surat Al-Qur'an. Kemudian Ali Imran ayat 67-68, yang berhak mewarisi pusaka Nabi Ibrahim dan nabi-nabi Bani Israel itu adalah siapa? Nabi kita Muhammad dan umatnya di akhir zaman. Lalu kemudian ada kisah Nabi Yusuf. Ini perjalanan sejarah Bani Israel dari Baitul Maqdis hingga Mesir. Ya, kenapa? Karena Yakub anaknya Ishak, ya, itu Ishak dan Yakub lahirnya di Baitul Maqdis. Nah, mulai anak cucunya itu pindah ke Mesir. Kenapa? Karena Yusuf diusir kan, ya, dijebloskan dalam sumur, kemudian diangkat jadi anak Perdana Menteri di Mesir. Kemudian dia jadi pejabat tinggi, kemudian dia minta keluarganya, seluruh keluarga bapak, saudaranya, semua untuk eksodus, pindah migrasi ke Mesir. Maka dari situlah, sejak masa era Nabi Yusuf, Bani Israel ini meninggalkan Baitul Maqdis, kosong Baitul Maqdis dari Yahudi, dari Bani Israel, mereka pindah kemana? Ke Mesir, dan tinggal di Mesir selama berabad-abad. Sehingga muncul Nabi Musa alaihi salam. Ketika Bani Israel berabad-abad tinggal di Mesir, beranak pinak banyak, ini mengancam ya kedudukan mereka. Jumlah populasi Yahudi di Mesir itu dianggap sebagai ancaman demografi terhadap kekuasaan Fir'aun. Ya, ini kenapa? Karena Fir'aun model keluarga kerajaan Mesir itu musyrik. Sementara Bani Israel itu hanya mengakui satu Tuhan. Dia tauhid juga, sama kayak kita. Ya, yang asli ya. Yahudi yang asli, Bani Israel itu Tuhannya satu. Ya, kemudian dia bertauhid, dia menjadikan sebagai muslim sebagaimana dalam Al-Qur'an nabi-nabi Bani Israel itu disebut sebagai wa nahnu lahu muslimun. Nah, ini jadi ancaman. Sehingga Fir'aun mengancam semua anak laki-laki Bani Israel itu akan dibunuh. Yang disisakan tinggal orang tua ya dan kaum perempuan. Wa idz anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yuqattiluna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Ya. Ini. Jadi mulai dari risalah Nabi Musa, inilah drama tentang Bani Israel banyak diulas di dalam Al-Quran. Setelah diselamatkan, mereka mangkir dari ajaran Allah, mereka ingkar, kufur nikmat dari nikmat Allah. Ya, nikmat Allah kan diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Diselamatkan mereka bisa nyebrang ke mana? Ke Gurun Sinai dari Laut Merah ke Palestina. Dari Mesir mereka menyeberangi Laut Merah sampai ke negeri Palestina. Setelah sampai negeri Palestina, Allah perintahkan mereka, surat Al-Maidah tuh ya, lihat ayat 20. Perintahkan mereka untuk apa? Untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis, tanah suci yang Allah tentukan, tapi mereka berbalik badan, mereka murtad, mereka tidak mau masuk. Makanya Allah mengatakan fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah.
Mereka terlarang masuki negeri yang suci itu selama 40 tahun. Mereka mengembara kebingungan, yatihuna fil ard. Ya, kebingungan, nggak punya tanah air. Makanya kalau klaim Yahudi bilang tanah Palestina itu adalah tanah nenek moyang kami, leluhur kami, ya leluhurnya sendiri yang nggak mau masuk ke situ. Ya, mereka enggan untuk berjuang berjihad di jalan Allah, mengalahkan musuhnya yang ada di dalam Baitul Maqdis, sehingga Allah haramkan mereka tidak boleh menempati negeri itu selama 40 tahun. Ya, itu. Kalau semua bangsa ya mengklaim dulu wilayah jajahannya itu adalah wilayah nenek moyangnya, kemudian anak cucunya sekarang bisa mengklaim tanah itu, nah itu repot nanti. Nanti ya bangsa-bangsa yang pernah tinggal di Nusantara ya bisa mengklaim kepada kita, nah ini jajahannya siapa? Ini jajahan siapa? Kita nanti diusir. Nah, nggak begitu caranya sekarang. Ya, itu bertentangan dengan akal sehat. Ya, maka itulah Allah Taala setelah sebarkan Allah hukum Bani Israel itu berpencar-pencar di atas muka bumi ini selama berabad-abad. Ya, setelah kehancuran Bani Israel, Yerusalem, kekuasaan kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel, maka kemudian kita mendapati ayat dalam Al-Quran yang menubuatkan Allah punya rencana mengumpulkan Yahudi di akhir zaman. Di mana? Surat Al-Isra juga. Jadi surat Al-Isra ini penting. Ya, ente baca dari awal sampai akhir, ente pahami dari awal sampai akhir, ente tadabburi dari awal sampai akhir. Di situ akan jelas terang benderang semua roadmap, peta jalan kehancuran Bani Israel. Bagaimana mereka akan dikumpulkan oleh Allah di satu tempat yang tadinya terpencar-pencar, ya, di seluruh dunia, di berbagai negara. Lalu kemudian muncullah ide, ya, ide mereka itu ternyata adalah merupakan ya proyek rencana Allah memang untuk mengumpulkan Yahudi di akhir zaman. Jadi inilah luar biasa mukjizat Al-Quran, ya, menggambarkan bagaimana mereka muncul ide itu, bahkan Allah sendiri yang mengabarkan. Wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul arda fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Kami berkata, berfirman kepada Bani Israel, kata Allah, tinggallah di negeri ini. Jadi nanti kamu akan digiring, akan ditempatkan di negeri ini, yaitu Baitul Maqdis. Apabila janji kebangkitan itu datang, kehancuran itu datang, maka kami akan kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Nah, ayat itu satu, ini ternyata kalau dijelaskan secara sosiologis, secara historis, nyambung. Ada ide kembali ke tanah air, ya. Padahal itu memang sudah direncanakan Allah nih, ada ayatnya. Lahirlah ide itu dalam Kongres Zionisme Internasional tahun 1897. Ini diusung oleh siapa? Theodor Herzl. Ya, hasil kongres ini minta kepada Sultan Turki Utsmani, penguasa dunia Islam waktu itu, untuk menjual atau mereka dibolehkan membeli tanah Palestina. Ya, tapi Sultan Abdul Hamid menolak. Saya bukan pemilik tanah Palestina, apalagi Masjidil Aqsa. Yang punya tanah itu adalah seluruh umat Islam di dunia. Dan saya tidak akan memberikan izin kalian untuk beli tanah di situ. Ya, kira-kira sama dengan Sultan Jogja lah, ya. Nggak akan kasih dia izin beli tanah buat orang non pribumi, begitu. Kenapa? Karena dia tahu ini bahayanya. Kalau Yahudi diizinkan beli tanah di situ, punya properti, nanti akan menggeser dan menggusur pribumi Muslim yang ada di Palestina. Maka ketika ditolak proyek ini oleh Sultan Abdul Hamid dari Turki, maka Zionis Internasional ini berusaha untuk mendongkel dan mengkudeta ya Sultan Turki dengan kaki tangannya yang ada di dalam tentara Turki Utsmani. 1909 dikudeta.
Sultan Abdul Hamid diasingkan. Diasingkannya di Yunani. Di Yunani itu di Salonik. Salonik itu adalah kampung yang mayoritas diisi oleh orang Yahudi. Rumah tempat pengasingan dia adalah milik orang Yahudi. Itu sebagai simbol untuk menghinakan, untuk melecehkan, dan untuk menistakan sultan yang tidak mau menjual tanah Palestina kepada orang Yahudi. Ternyata dia ditempatkan, diasingkan di rumah pengusaha Yahudi di Yunani. Ya, Perang Dunia I pecah tahun 1914 sampai 1918. Kita tahu ini ada berapa negara yang terlibat. Ada negara sekutu dan negara poros. Ya, sekutu itu adalah Prancis, Inggris, dan Rusia. Ya, sebelum menjadi Uni Soviet. Kemudian negara poros itu Kekaisaran Jerman dan Imperium Utsmaniyah. Nah, di tengah-tengah Perang Dunia I ada kesepakatan rahasia antara Inggris, Prancis, dan Rusia untuk membagi wilayah-wilayah Ottoman. Ya, di Jazirah Arabia itu yang dikenal dengan Perjanjian Sykes-Picot. Ya, Sykes ini adalah Menteri Luar Negeri Inggris, Picot ini adalah Menteri Luar Negeri Prancis. Ya, ditandatangani tanggal 16 Mei tahun 1916, membagi wilayah-wilayah negeri-negeri Jazirah Arabia, negara-negara Arab di luar Turki Utsmani itu dibagi-bagi untuk tentara sekutu yang akan menang perang. Kemudian lahirlah deklarasi Balfour tahun 1917 di mana Perdana Menteri Inggris menjanjikan tanah Palestina untuk Zionis. Khilafah bubar tahun 24, terjadi Perang Dunia Kedua tahun 39 sampai 45. 43-44 di masa-masa Perang Dunia Kedua terjadi pembantaian Yahudi ya di negara-negara yang dikuasai oleh rezim Hitler Nazi Jerman. Terbesar adalah di kamp Polandia ya di Eropa Timur, di mana ribuan Yahudi dibantai oleh rezim Nazi Hitler itu. Kemudian ini menjadi alasan untuk apa? Peristiwa Holocaust ini menjadi alasan bagi seluruh negara-negara Eropa yang menang Perang Dunia Kedua untuk semakin menguatkan deklarasi Balfour, ya, melakukan migrasi besar-besaran bangsa Yahudi di Eropa ini kemana? Ke tanah Palestina, ya, dengan harapan ya mereka dapat tinggal di negeri itu menjadi tanah air bagi mereka. Ya, negara nasional bagi bangsa Yahudi dari seluruh dunia. Lah kok urutannya begini cocok. Deklarasi HAM PBB itu lahir Oktober tahun 45. Jangan-jangan deklarasi HAM-nya ini hanya untuk menjamin hak-haknya Yahudi ya. Iya kan? Kalau timeline-nya begitu, Pak. Ya. Jadi kalau bicara tentang hak-hak Palestina itu nggak diakui sama Amerika, Inggris, dan lain sebagainya dengan alasan apa? Mereka ini teroris. Ya. Walaupun yang melanggar HAM itu Israel. Ya. Jadi aneh ini deklarasi HAM PBB ini untuk siapa sebenarnya? Apakah untuk seluruh bangsa dunia tanpa kecuali atau hanya untuk melindungi Israel saja? Dan setelah itu PBB yang baru berdiri itu membagi tanah Palestina secara sepihak dengan proyek UN Partition on Palestine tahun 1947. Dari situlah Zionis Israel punya legitimasi politik dan pengakuan internasional berdirinya negara Israel tahun 1948. Disitulah mulai apa yang disebut dengan Nakbah, yaitu bencana bangsa Palestina terusir, terjajah ya di negerinya sendiri. Sehingga apa? AS dan Inggris ini yang melahirkan anak haram Israel ya dibantu oleh PBB sebagai bidannya. Nah, inilah menunjukkan kebenaran firman Allah bahwa kekuatan besar dunia itu bersatu ingin menghancurkan umat. Melalui apa? Melalui jantungnya. Jantungnya dunia Islam ini ada dua. Ya, satu Masjidil Haram di Mekah, yang kedua Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau satu bermasalah,
berarti dunia Islam ini semuanya dalam masalah besar. Ya, coba lihat bagaimana bersatunya kekuatan besar dunia ini ingin menghancurkan umat Islam melalui apa? Menghancurkan perlawanan Palestina. Seluruh negara maju, ya, yang disebut dengan kelompok G7 ini total mendukung agresi Israel tanpa batas. Ya, itu mendukung semuanya. Bahkan terbaru, ya, ketika Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan, ya, mendukung tuntutan Afrika Selatan, sekarang mulai dicari-cari alasan sama gengnya pendukung Israel ini, ya, mulai melakukan serangan balik dengan menuduh UNRWA stafnya terlibat dalam aksi terorisme Hamas, sehingga UNRWA, lembaga pengungsi yang menangani pengungsi internasional di seluruh dunia, itu diblokir dananya dari negara-negara barat. Supaya apa? UNRWA sebagai satu-satunya sekarang yang beroperasi lembaga kemanusiaan dunia yang ada di dalam jalur Gaza dan tepi barat, itu kehilangan sumber dana dan tidak akan bisa memberikan pelayanan sosial, kesehatan, dan lain sebagainya untuk para pengungsi Palestina di dalam negeri mereka sendiri. Nah, ini kurang ajarnya negara-negara maju ini, negara-negara yang katanya, ya, mengedepankan demokrasi dan hak asasi manusia, tapi dia akan terus membela Israel. Kenapa? Karena Joe Biden mengatakan kalau Israel memang tidak ada, Amerika yang akan mengadakannya. Karena itu proyek strategisnya Amerika. Jadi proyek strategis Amerika itu bukan cuma ngerampok kekayaan alam di berbagai dunia, termasuk di Timur Tengah, dengan proyek kompensasi minyak Arab Saudi dan sebagainya itu, karena pengakuan Amerika terhadap kemerdekaan Arab Saudi, ya. Tapi juga dia akan mendirikan Israel, entitas itu di jantung dunia Islam, untuk jadi polisi, ya, polisi Timur Tengah mewakili kepentingan Amerika. Itu, ya, makanya apa? Ketika dapat serangan 7 Oktober kemarin, Netanyahu mencak-mencak. Kita sekarang menghadapi perang kemerdekaan kedua bagi Israel. Karena tidak pernah militer Israel mengalami kerugian paling besar secara nyawa, pasukannya, logistiknya, peralatan tempurnya mengalami kerugian besar, kecuali ini baru pertama kali dalam sejarah. Dulu dia ngalahin negara-negara Arab, ya, dalam banyak perang dan tidak pernah kalah dia. Ya, bahkan perangnya singkat-singkat, ada perang 1 hari, ada perang 6 hari, ada perang seminggu, ada perang 2 minggu, udah kelar. Yang menang Israel. Tapi sekarang sampai 115 hari, ya, Israel masih berjibaku untuk menutupi rasa malunya. Kenapa? Karena ribuan tentaranya sudah mampus, ya. Kemudian ribuan alat tempurnya sudah gosong, ya. Kemudian banyak yang sudah ditarik dari berbagai medan tempur jalur Gaza. Ini sekarang perang terjadi hanya untuk menutupi rasa malu dan untuk menunjukkan bahwa gua masih kuat. Kira-kira begitu. Kenapa PD-nya masih kuat? Karena tetap didukung oleh Amerika. Kenapa didukung Amerika dan Barat? Karena Presiden Israel sendiri mengatakan, perang kami di jalur Gaza saat ini bukan hanya perang Israel melawan Hamas untuk menghancurkan sel teroris, tapi perang kami di jalur Gaza adalah untuk menyelamatkan peradaban Barat. Coba lihat, ya, walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'din illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Itulah firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 73. Terbukti, saudara. Nah, ini roadmap kehancuran Yahudi di akhir zaman, ya, ada semua di dalam surat Al-Isra tuh. Dari ayat 4 sampai 8. Kemudian ayat 6, Allah memberikan tangguh kepada mereka berupa kekuatan harta, anak, dan militer. Ya, wamdannakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Maka titik kuat Israel itu adalah pertama pada harta mereka. Maka itu juga menjadi sekaligus titik kelemahan Israel. Jadi kalau kita mau ngantemin dia,
bukan cuma dengan kekuatan militer, tapi juga harus kita melemahkan ekonomi Israel dan pendukung-pendukungnya. Dengan apa? Gerakan boykot, divestasi, dan sanksi ekonomi. Paham sampai sini? Paham? Makanya kita bersyukur. Kemarin ya Presiden mengatakan kita tidak akan mentolerir kapal-kapal berbendera Israel untuk melewati perairan Indonesia. Iya kalau dia pakai bendera Israel. Kalau kagak bagaimana? Ya, barang-barangnya dibawa ke sono, tapi dia pakai nyewa perusahaan swasta, kapal swasta, kan bisa begitu. Nah ini yang harus kita pikirkan gimana caranya ya supaya kapal-kapal yang membawa logistik untuk Israel itu bisa diblokade, nggak boleh lewat perairan internasional yang melalui Indonesia dan Malaysia, yaitu Selat Malaka. Nah, narasi perjuangan merebut Baitul Maqdis juga sudah banyak disebutkan dalam surat Al-Isra ini, ya, yaitu dari ayat 5 sampai 7, kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 120, kemudian bagaimana kaum munafik menebarkan opini untuk melemahkan para pejuang juga sudah diungkapkan dalam Al-Quran. Jadi kalau sekarang ada yang bergaduh ya, yang suka mengolok-olok menjelekkan pejuang Palestina, gambarannya udah ada dalam Quran lengkap ya. Ketika bercerita tentang perang Ahzab, perang Uhud, ini kerjanya orang munafik ya untuk melemahkan para pejuang. Ya, kemudian bagaimana sikap para pejuang kita di sana? Mereka tetap pasrah dan penuh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dan imannya luar biasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah slogan semboyannya para pejuang dan rakyat Palestina. Coba bayangkan. Itu kalau rakyatnya nggak kuat imannya, itu bisa jadi apa? Bisa jadi bumerang bagi perlawanan Palestina. Rakyatnya bisa nyalahin pemimpin-pemimpin dan pasukan-pasukan pejuang perlawanan Palestina. Gara-gara ente kita jadi sengsara. Gara-gara ente kita jadi mati. Gara-gara ente rumah kita, rumah sakit kita, masjid kita dihancurin sama musuh. Kan bisa aja begitu Pak ya? Betul? Orang kalau nggak sabar kan begitu, nggak punya iman. Ya, orang yang nggak punya mental pejuang begitu rata-rata. Ya, ada pengkhianat yang nggak rela kalau materi dia hilang gara-gara berjuang untuk merebut kemerdekaannya. Nah, tapi itu alhamdulillah nggak ada. Ini kan menunjukkan sebuah nikmat karunia dari Allah. Justru sekarang yang terjadi di internal Israel, gara-gara pelangnya nggak beres-beres, udah lebih 3 bulan sampai 4 bulan sekarang, ya Netanyahu ini terancam akan digulingkan, dikudeta, ya dengan pemilu dipercepat atau digulingkan dengan berbagai macam cara oleh partai oposisi yang ada di Israel itu sendiri. Kenapa? Karena tuntutan desakannya begitu luar biasa. Sebelum perang 7 Oktober dia sedang dalam tuntutan kasus korupsi. Sekarang dia dituntut karena mengorbankan nyawa rakyat Israel dan tentara Israel yang berperang di jalur Gaza hanya untuk kepentingan politik elektoralnya. Jadi sekarang dia menghadapi serangan politik yang luar biasa. Jadi rakyat Israel itu nggak mau lagi perang sekarang. Narasi yang dikatakan ini membela diri, ingin menghancurkan sel teroris, gak laku di Israel. Mereka menuntut sentikan perang supaya tawanan kita Israel yang ada di Hamas itu dikembalikan. Dan mereka gak bakal diapa-apain kok. Ya, justru mereka mati karena serangan tentara Israel itu sendiri. Tawanan-tawanan itu mati Pak. Nauzubillah min dzalik. Ya rasain aja sendiri. Ya. Makanya inilah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata Bapak Ibu rahmati Allah, ini semua kita dapat menyaksikan bahwa kemenangan Islam di akhir zaman akan semakin dekat, akan menggenapkan janji Rasulullah bahwa umat Islam akan menaklukkan Roma setelah Konstantinopel. Ini maknanya. Kemudian awal masuk tanda-tanda kiamat kubro, lalu akhir daripada dunia kita akan dikumpulkan di Baitul Maqdis. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, lantai 1 gedung Pusat Dakwah Al-Quran Al-Fahmu Institute sudah beres ya. Alhamdulillah sudah finishingnya, sudah selesai semua. Lantai 1 ini area parkir motor ya. Ada tempat terima tamu, ini rak Quran ya. Ini mihrab kita untuk sholat berjamaah kalau acara-acara. Ini aula. Area service. Sekarang area service, sound system, tempat wudhu. Alhamdulillah. Kamar mandinya. Area kitchen untuk kamar guru ya, ruang service area. Alhamdulillah ya, alhamdulillah dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, juga berkat bantuan sahabat-sahabat semua yang sudah ikut andil berwakaf, berikan donasi terbaiknya untuk gedung Pusat Dakwah Al-Quran ini. Jadi kami laporkan ini sudah jadi dan kita sudah mulai kegiatan-kegiatan kemarin. Misalnya kemarin diskusi dengan Bapak juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia ya. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi rutin 2 pekanan setiap hari Sabtu siang, dan kita akan gaspol bulan Ramadan insya Allah dengan aneka program-program dan podcast pilihan dengan isu-isu yang hangat yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia. Terima kasih, mohon dukungan dan supportnya terus. Lantai 2 juga kita akan ya, bangunan ini yang masih belum jadi ya, kita belum mulai finishingnya, dan di atasnya lagi ada lantai 3. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.